صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang berbahagia, setiap hari kita berdoa dalam salat kita di antara surat Al-Fatihah dengan membaca Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu seperti apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan mengenai as-siratal mustaqim. Menurut Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, semua kalangan ahli takwil telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim ialah jalan yang jelas lagi tidak berbelok-belok atau lurus. Pengertian ini berlaku di kalangan semua dialek dalam bahasa Arab. Selanjutnya Ibnu Katsir menyebutkan beberapa referensi tentang makna siratal mustaqim. Yang pertama dari Ibnu Abu Hatim, seorang ahli hadis dan ahli tafsir yang hidup mulai 240 Hijriah sampai dengan 327 Hijriah. Bersumber dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, As-siratul mustaqimu kitabullah. Siratal mustaqim adalah kitabullah. Kemudian Ad-Dhahak bin Muzahim, ini seorang sahabat, meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, katakanlah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Makna yang dimaksud ialah berilah kami ilham jalan petunjuk, yaitu agama Allah yang tiada kebengkokan di dalamnya. Masih di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, selanjutnya ungkapan para ahli tafsir dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf berbeda dalam menafsirkan lafaz surat ini. Sekalipun pada garis besarnya mempunyai makna yang sama, yaitu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Sahabat muslim, jadi setiap hari ketika kita berdoa dalam salat kita dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka maksudnya adalah agar kita diberikan hidayah dan taufik agar dapat mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sesuai dengan perintah Nabi SAW. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya,
yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Namun kemudian bagi kita umat Islam di akhir zaman ini ada persoalan di mana kemampuan dan pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sangat terbatas. Sehingga untuk mengetahui bagaimana mengamalkan dinul Islam langsung dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah, akan sangat menjadi sulit. Kemudian, apa solusinya dengan persoalan ini? Menjawab persoalan ini, kemudian ayat 7 dari surat Al-Fatihah telah memberikan solusinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi solusinya adalah kita diminta mengikuti jalan atau manhaj yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa saja mereka? Kemudian tentang siapa orang-orang yang diberi nikmat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dari surat Al-Fatihah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzi an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu dengan nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi, yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah mereka para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Kemudian siapa yang masuk dalam golongan yang dimaksud tersebut? Mengenai hal ini Rasul pernah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku atau para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti para tabi'in, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis ini bersumber dari Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi secara praktis, Shiratal Mustaqim adalah jalan dan manhaj yang ditempuh oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in, kemudian oleh generasi tabi'ut tabi'in, dan tabi'it tabi'in ini kemudian secara bersambung diteruskan oleh para ulama dari dulu hingga saat ini. Dan alhamdulillah para ulama tersebut telah meninggalkan warisan berupa catatan maupun hafalan yang dapat kita pelajari, baik berupa kitab-kitab tafsir Al-Quran, kemudian kumpulan-kumpulan hadis, dan juga syarah hadisnya, kemudian kitab-kitab fiqih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab akhlak, semuanya telah tersedia untuk kita pelajari. Sahabat muslim yang berbahagia, jadi kesimpulannya, agar kita tidak tersesat kepada jalan yang bengkok, kita tetap berada pada jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Mari kita ikuti manhaj beragama yang telah ditempuh oleh para ulama sholihin dengan mempelajari kitab-kitab mereka melalui para alim ulama yang ada pada saat ini.
Hendaknya kita tidak membuat tafsir sendiri atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pikiran kita semata. Karena hal ini diancam oleh sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini diperselisihkan statusnya oleh para ulama muhadditsin. Namun Imam Tirmidzi berkata hadis ini merupakan hadis yang hasan sahih. Sahabat muslim yang berbahagia, beragama tentu saja harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW atau ittiba'. Untuk sampai kepada jalan yang ditempuh Rasulullah, para ulama telah membantu kita, umat di akhir zaman ini, melalui warisan ilmu yang diperoleh secara sambung menyambung dari generasi ke generasi hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Marilah kita mengilmui agama kita dengan belajar kepada para ulama. Semoga Allah senantiasa memudahkan dan membimbing kita dalam upaya untuk memahami dan mengamalkan agama Allah ini dengan benar dan menjauhkan dari segala bentuk penyimpangan dalam agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu